Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi di video aku kali ini. Nah, video kali ini diperuntukkan untuk memenuhi UAS dari mata kuliah Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Robiatul Munajah, SPD MPD. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Fauzia Rizky Ramadanti, NIM 2011723 dari Universitas Trilogi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang praktek mengajar yang sesuai dengan RPP yang telah saya susun seperti ini. Jika kalian belum jelas, saya sudah menaruh link PDF-nya di description box dan kalian bisa lihat lebih lanjut. Untuk itu, kita saksikan yuk videonya lebih lanjut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Baik, Ibu doakan semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan semangat mengikuti pelajaran pada hari ini ya. Tapi jangan lupa kebiasaan 3M kita, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu yuk. Tapi sebelum itu, Ibu mau salah satu dari kalian memimpin doa ya. Ayo, ada siapa yang mau bersedia memimpin doa? Baik, Putra ayo pimpin doanya ya. Sudah selesai. Terima kasih Putra sudah memimpin doa pada hari ini. Sebelum kita mulai, Ibu mau memeriksa kehadiran dulu ya. Ibu akan absen dan menyebutkan namanya satu-satu. Kalian bisa acungkan tangan dengan sambil bilang, "Hadir Bu." Kayak gitu ya. Oke. Baik, sudah Ibu absen semuanya ya. Alhamdulillah pada hari ini hadir semua. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke tema yang kedua, yaitu bermain di lingkunganku, dengan subtema yang ketiga, yaitu bermain di lingkungan sekolahku. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau tanya nih kepada kalian satu-satu. Ada yang tahu nggak tata tertib di sekolah itu apa? Ayo, coba jawab. Iya benar, tata tertib di sekolah itu merupakan ketentuan atau peraturan yang harus kita taati bersama di sekolah agar menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Tapi jika kita melanggar peraturan itu, kita akan kena apa? Ayo. Kena hukuman? Iya benar, kita akan kena hukuman dan sanksi yang berlaku. Selanjutnya Ibu mau nanya nih ke kalian. Kalian kalau berangkat sekolah itu jam berapa? Ayo. Apa? Jam 7. Itu udah kesiangan nak. Kita aja masuk itu jam 6.30. Berarti kalian harus sudah di sekolah atau berangkat sebelum jam 6.30 agar kalian tidak terlambat. Siapa nih yang suka terlambat, ketahuan kan? Nah, selanjutnya kalau kita habis jajan di kantin, sampahnya itu dibuang kemana? Kalian pasti buangnya ke lapangan kan? Nah, kalian gak boleh kayak gitu. Jika kita punya sampah, kita harus membuangnya pada tempat sampah. Kan banyak sudah disediakan tempat sampah di pinggir selasar agar lingkungan sekolah kita itu tetap bersih. Selanjutnya, kalau kita mau memulai pembelajaran, tadi pagi-pagi kita mulai pembiasaan apa? Membaca doa. Nah, seperti itu ya nak. Nah, itu semua yang tadi Ibu sebutkan merupakan salah satu dari tata tertib atau peraturan di sekolah kita yang harus kita patuhi bersama-sama. Nah, selanjutnya Ibu akan memberitahu hal apa yang harus dilakukan di sekolah dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Perhatikan baik-baik ya, jangan ada yang ngobrol. Nah, hal yang harus kita lakuin di sekolah itu yang pertama, ayo apa? Ada yang tahu nggak? Iya benar, kita harus melaksanakan piket sesuai jadwal kita. Ayo siapa nih yang suka cabut-cabutan kalau misalnya jadwal piket? Ketahuan kan? Yang kedua itu kita harus kalau ke sekolah itu selain berangkat tepat waktu, bajunya harus rapi, pakai dasi, pakai gesper. Kalau upacara kita harus pakai topi, seperti itu ya nak. Dan yang ketiga di sini ada kita yang tadi Ibu sebutkan, berdoa sebelum memulai pelajaran, membuang sampah pada tempatnya dan masuk tepat waktu ya. Dan seperti itu.
Nah, selanjutnya kita boleh nggak nih merusak buku perpustakaan, mencoret-coret tembok atau mencoret-coret meja? Itu boleh nggak kita lakukan? Nggak boleh ya nak, itu merupakan hal yang tidak boleh kita lakukan di sekolah. Nah, seperti itu karena kita harus menjaga fasilitas yang telah diberikan oleh sekolah. Jika kita merusaknya, kita juga yang merugi. Jadinya mejanya kotor, temboknya kotor, atau sekolahnya kotor. Seperti itu ya nak. Nah, selanjutnya itu ada kita harus datang tepat waktu, nggak boleh terlambat karena sekolah juga punya aturan, bukan punya kamu. Jadi kamu harus berangkat tepat waktu ya, agar tidak terlambat. Kalau terlambat nanti kena hukuman, kena sanksi kayak gitu. Nah, yang ketiga itu kita kalau misalnya lagi belajar tidak boleh berisik, tidak boleh bermain-main, harus serius. Waktunya belajar ya belajar, waktunya istirahat ya istirahat, seperti itu. Oke? Nah, ibu akan kasih kalian tugas. Ibu akan memberikan gambar nih, 1, 2, 3, ada 3 gambar. Nah, kalian harus centang mana yang harus dilakukan di sekolah dan yang mana yang tidak. Oke, sekarang kita bahas yuk satu-satu gambarnya. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, gambar yang pertama ini yaitu gambar berbaris sebelum masuk ke kelas. Ini dicentang apa enggak? Boleh tidak? Harus dilakukan di sekolah atau tidak? Iya benar, ini kita centang. Ting. Nah, kayak gitu. Nah, gambar yang kedua yaitu berdoa sebelum memulai pembelajaran. Ayo, ini dicentang apa enggak? Iya, dicentang benar. Nah, gambar yang ketiga ini berbicara atau mengobrol ketika upacara. Boleh atau tidak? Harus atau tidak? Nah, ini nggak boleh ya, berarti nggak kita centang. Jadi kayak gitu. Nah, lanjut ya, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kita akan menggunakan kata tanya pada kalimat tanya. Nah, ibu akan menjelaskan satu-satu ya. Kata yang pertama yaitu apa? Kata apa di sini digunakan untuk menjelaskan arti atau makna dari suatu hal atau bisa juga menanyakan kabar. Kedua yaitu mengapa. Nah, mengapa di sini untuk menanyakan alasan dari suatu kejadian. Lanjut yang ketiga yaitu kata kapan. Nah, kata kapan di sini digunakan untuk menanyakan waktu kejadian. Nah, kata yang keempat yaitu di mana. Di mana kata ini digunakan untuk menanyakan tempat. Kata yang selanjutnya yaitu siapa. Ada yang tahu nggak kata siapa itu digunakan untuk apa? Iya benar, kata siapa ini digunakan untuk mengetahui pelaku atau orang yang terlibat. Yang terakhir itu ada bagaimana. Nah, kalimat ini digunakan untuk menanyakan tentang suatu kejadian. Nah, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan tidak? Terkait dengan materi kata tanya dan materi yang tadi terkait dengan tata tertib sekolah. Atau ada yang kurang paham? Alhamdulillah, semoga kalian semua paham ya. Nah, pada hari ini ibu senang karena kalian semua terlibat aktif dalam kelas, maupun itu bertanya ataupun menjawab pertanyaan ibu. Dan buat kalian yang tadi sudah menjawab ataupun bertanya kepada ibu akan memberi kalian nilai lebih. Yeay, tepuk tangan buat kalian semua. Segitu dulu materi yang ibu sampaikan pada hari ini. Kesimpulannya adalah tata tertib di sekolah merupakan ketentuan atau peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah agar menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Selanjutnya, kata tanya itu merupakan kata untuk melengkapi sebuah kalimat tanya. Jika kalian mau bertanya kepada ibu, bisa langsung tanyakan ke ibu ya. Itu tadi video praktik mengajar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. See you on my next video. Bye.